Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya atas nama Muhammad Rifki Aditya Parmana dengan NIM 2024-06-129 dan partner saya Muhammad Rifki Juniarsyah dengan NIM 2024-06-125 akan mempresentasikan tentang laporan tugas artikel yang berjudul Reformasi Agraria dan Pengelolaan SDA di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masih menghadapi berbagai masalah seperti ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan. Banyak tanah dan sumber daya alam dikuasai oleh kelompok tertentu, sementara petani kecil dan masyarakat adat sering mengalami keterbatasan akses. Oleh karena itu, diperlukan reformasi agraria untuk menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, pengertian reformasi agraria. Reformasi agraria bukan hanya pembagian tanah, tetapi proses penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam agar lebih adil dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, prinsip-prinsip reformasi agraria. Terdapat lima prinsip utama: keadilan, keberlanjutan, demokratis dan sinergitas, pemberdayaan masyarakat, serta kesetaraan gender, keadilan sosial, dan perlindungan hukum. Lalu yang keempat, strategi reformasi agraria. Strategi reformasi agraria terdiri dari dua pilar. Yang pertama ada asset reform atau penataan aset. Itu bisa dilakukan dengan cara redistribusi tanah melalui program TORA, legalisasi aset melalui sertifikasi tanah, program perhutanan nasional yang memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat. Lalu yang selanjutnya access reform atau penataan akses bisa dilakukan dengan cara penyediaan modal usaha, pelatihan manajemen, pengembangan koperasi dan infrastruktur desa, dan yang terakhir sinkronisasi kebijakan antar kementerian. Lalu yang kelima sebelum dilanjutkan oleh partner saya yaitu tujuan reformasi agraria. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan SDA yang adil, mengurangi konflik lahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah teman saya bahas, yaitu tentang pembelajaran internasional dan rekomendasi. Yang pertama, tantangan program TORA. Program TORA menghadapi beberapa kendala, yaitu proses birokrasi yang panjang, keterbatasan tanah yang dapat didistribusikan, konflik dan tumpang tindih kepemilikan lahan, konsultasi akses modal setelah tanah diterima, ketidaksinkronan data dan regulasi. Terus yang kedua, tantangan perhutanan sosial. Program perhutanan sosial juga menghadapi masalah seperti perizinan yang rumit dan lama, kurangnya pendapatan masyarakat, sulit memperoleh akses permodalan, konflik tenurial dan perusahaan atau pihak lain. Resiko kerusakan lingkungan jika mengelola tidak diawasi dengan baik. Yang ketiga, pembelajaran dari negara lain, yaitu yang pertama negara Vietnam berhasil meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemberian dan hak penggunaan tanah yang jelas dan dukungan akses pasar serta kredit. Terus yang kedua yaitu negara Thailand sukses mengembangkan agrowisata dan pembangunan pedesaan sehingga masyarakat tidak hanya tergantung pada hasil pertanian. Yang ketiga yaitu Filipina menunjukkan bahwa redistribusi tanah saja tidak cukup tanpa akses modal, pendampingan dan dukungan pemerintah yang kuat. Terus yang terakhir Timor Leste mengajarkan pentingnya kepastian status tanah dan penguatan kelembagaan lokal untuk mengurangi konflik. Yaitu yang keempat itu rekomendasi kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas reformasi agraria diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi data pertanahan. Terus penguatan
akses reform melalui modal dan pendampingan, terus perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis, terus meningkatkan peran perempuan dan masyarakat adat, yaitu terus monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Yaitu dari kelompok kami ada kesimpulan, yaitu reformasi agraria merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan sosial yang berpengalaman SDA yang berkelanjutan. Berhasilnya tidak hanya ditentukan oleh redistribusi tanah, tetapi juga oleh dukungan modal, pemberdayaan masyarakat, koordinasi kelembagaan, dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. Terus penutup presentasi kami dengan pelaksanaan reformasi agraria yang berkonsisten dan didukung semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.